Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi faddalana bil iman wa ahyana bit tauhid fa insyaallah yumituna bi aqidatil islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pemirsa shaimin, shaimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat ini kita telah berada di bulan suci Ramadan, yang mana merupakan bulan Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan, bulan penggemblengan, bulan pembinaan untuk manusia. Agar apa? Agar manusia memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan jalur ibadah puasa, Allah mendidik kita, menggembleng kita untuk menjadi orang yang tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang ulama menyatakan, arba'un tarfa'u abda ila a'la darajat wa in khalla amaluhu wa ilmuhu. Kata ulama tersebut, minimal ada 4 perkara yang dapat meninggikan derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun amalnya tidak begitu banyak dan ilmunya pun tidak terlalu luas. Seperti kita ini, orang yang awam, amal sedikit, mungkin keilmuan kita kurang begitu mendalam, tapi bisa mengangkat, bisa terangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 4 perkara. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, Al-Fakri menyampaikan 1 di antara yang 4 tersebut, yaitu apa? Al-hilm. Pertama adalah jiwa penyabar. Orang yang penyabar. Nah, melalui jalur ibadah puasa inilah Allah didik kita, Allah gembleng kita untuk menjadi orang yang penyabar. Dengan puasa kita menahan lapar dan dahaga sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita sabar menanti ketentuan batas waktu yang ditentukan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita menyengat panas, melilit perut, mencekik kerongkongan kita, rasa lapar dan dahaga, dan waktu, kalau belum waktunya berbuka, kita sabar menanti. Ini didikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu amat sangat penting Allah memberikan didikan ini kepada kita melalui ibadah puasa. Dan penyabar itu sangatlah amat penting untuk kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baginda Rasulullah SAW menyatakan amat sangat pentingnya kedudukan sabar dalam kehidupan seorang manusia. Beliau mengatakan, as-sabru bimamzilatil ra's minal jasad. Kedudukan sabar pada diri seorang adalah bagaikan kepala di dalam tubuh manusia. Begitu amat sangat pentingnya sifat sabar ini dalam diri manusia, dalam diri seorang hamba, sehingga diumpamakan bagaikan posisinya sebagai kepala dalam jasad kita. Seseorang bisa hidup tanpa tangan, seseorang masih bisa hidup tanpa kaki, bahkan tidak ada tangan, tidak kaki, orang bisa hidup. Tapi bayangkan kalau seorang terlahir tanpa kepala. Orang tamu datang dengan tiada kaki,
kita bisa terima. Tapi nauzubillah, manakala datang menghadap kita seseorang tanpa kepala, nauzubillah. Artinya apa? Seseorang itu tidak akan hidup tanpa adanya kepala. Jasad ini tidak akan berarti tanpa adanya kepala. Begitupun manusia, tanpa ada sifat kesabaran, maka tidak ada yang lebih istimewa dari kehidupan manusia. Makanya begitu amat penting yang namanya sifat kesabaran yang Allah didikan buat kita. Dengan sifat menyabar, maka kita diperintahkan, bahkan sifat sabar ini kita diperintahkan untuk jadikan apa? Sebagai penolong kita dalam menghadapi hiruk pikuknya dunia yang fana ini. Dalam menghadapi kehidupan di dunia yang fana ini, Allah perintahkan kita untuk menjadikan kesabaran sebagai penolong. Sebagai menyatakan, wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah penolong dirimu dengan sifat kesabaran dan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa shaimin, shaimat dimanapun Anda berada. Apa hakikat atau kesempurnaan daripada sifat penyabar ini? Bagaimana dinyatakan? Seorang ulama mengatakan, min kamalis sabri, di antara kesempurnaan sifat sabar itu cuma 3. Yang pertama apa? Kitmanul maradi, menyembunyikan rasa sakit. Mungkin kita artinya apa? Pernah mengalami ketidakenakan, kesakitan, baik sakit zahir maupun sakit batin, pernah kita alami sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua kita redam, kita rasakan untuk diri kita sendiri, dan kita tidak mengeluh kepada sama makhluk Allah. Dan kita hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai apa? Kesempurnaan sifat sabar. Jangan kita baru diberi rasa pilek aja, semua se-RT dikasih tahu. Sempurnanya seorang penyabar adalah yaitu dia mampu menyembunyikan rasa sakitnya, apakah itu sakit zahir ataupun sakit batin. Anak muda baru diputusin, udah selebar kampung dicerita sama orang. Akibat apa? Akibat diputusin doang. Berarti kurang sabar. Memang sakitnya di mana? Di sini. Nauzubillah. Berarti kurang penyabar. Orang yang sabar, imannya yang sabar yang sempurna adalah kitmanul marad. Dan apalagi wal fakhr, menyembunyikan kefakirannya, menyembunyikan kesusahannya, yang merupakan perjalanan hidup. Ada senang, ada susah, ada kaya, ada miskin. Maka kita hadapi dengan penuh kesabaran. Kalau senang kita bersyukur, kalau susah kita bersabar. Manakala kita dikasih kesusahan oleh Allah, kefakiran, ya sifat sabar, tidak mengeluh. Oh, tiap hari kerjanya ngeluh, setiap orang ditemukan selalu ngeluh. Aduh, ini kantong lagi kempes, ini dompet nggak berisi. Nauzubillah, selalu mengeluh kepada siapa orang yang ditemui. Mengeluhlah silakan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wakitmanu sa'iril masa'ib, menyembunyikan semua ujian, cobaan yang menimpa pada dirinya. Ini daripada kesempurnaan sabar seseorang. Sehingga apa? Dengan kesabaran itu kita bisa ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa shaimin, shaimat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita dengan melalui ibadah puasa ini, kita bisa menggembleng diri kita. Kita bisa menanamkan kesabaran pada diri kita, yang pada intinya insya Allah akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sebagai kultum singkat. Nanti selanjutnya, kedua, ketiga, dan keempat kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Lebih kurangnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.